Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afif. Saya dari semester 3 ITB Yadika Bangil. Kali ini saya akan mempresentasikan algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi, baik itu non-preemptif maupun preemptif. Nah, di sini pada penjadwalan non-preemptif, begitu proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan dilanjutkan dengan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses tersebut. Sebaliknya, pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela dan diambil alih dengan proses lain, walaupun prosesnya belum selesai dikerjakan dan menunggu jatah waktu untuk melanjutkan proses semula. Nah, untuk penjadwalan non-preemptif, ARN merupakan strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari perstem, namun juga waktu tunggu proses. Nah, di sini tugasnya untuk menemukan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan HRN. Nah, untuk contoh soal, di sini ada tabel yang terdapat 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5, beserta dengan waktu kedatangan dan perstemnya. Nah, lanjut untuk rumus menentukan prioritasnya, yaitu waktu tunggu dijumlahkan perstem lalu dibagi perstem. Untuk langkah pertamanya, pada waktu T sama dengan 0, di sini kita perlu mempertimbangkan nilai yang paling pendek jobnya. Nah, di sini terdapat prioritas yang lebih tinggi, maka yang diambil P3 dikarenakan di sini jobnya lebih pendek, maka akan berprioritas lebih baik. Nah, setelah itu di sini dikarenakan P1, nah di sini dikarenakan P1 memiliki rasio tertinggi, maka akan dijadwalkan. Nah, di sini rumusnya kita perlu menentukan waktu tunggu terlebih dahulu dengan rumus waktu tunggu sebelumnya. Waktu tunggu sebelumnya ini yaitu P3 ini 2. Perstem P3 ini 2 tadi dikurangi waktu datangan, yaitu waktu perstem sekarang. Waktu kedatangan sekarang 2 dikurangi 0 dengan hasil 2. Nah, di sini untuk menentukan prioritasnya, hasil waktu tunggu itu dijumlahkan dengan perstem lalu dibagi perstem. Nah, untuk hasil P1 1,2, untuk P2 1,2, untuk P4 sama dengan 0. Nah, di sini dikarenakan P1 lebih besar rasionya, maka yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P1. Lanjut untuk P2 dan P4. Nah, di sini dikarenakan P4 prioritasnya lebih besar atau lebih tinggi, maka yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P4. Untuk perhitungannya juga sama seperti tadi. Lanjut untuk P2 dan P5. Nah, di sini untuk P2 dan P5 dengan hasil 3,2 dan 2,3, maka P2 memiliki rasio respon tertinggi dan lalu dijadwalkan. Nah, setelah menyelesaikan proses P2 dan proses P5, akhirnya P5 dipilih dan dieksekusi sampai selesai. Nah, pada waktu yang ke-23 ini, proses P5 menyelesaikan eksekusinya dan berakhir pada tabel berikut ini. Nah, di sini untuk P1, P2, P3, dan P5 ini hasil dari perhitungan tadi. Lalu ini untuk penjumlahannya, mulai dari P1 sampai P5 ini dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu untuk menentukan rata-ratanya, hasil dari penjumlahan ini
dibagikan dengan hasil proses, yaitu 33 dibagi 5 dengan hasil 6,6. Lalu untuk menentukan rata-rata TAT-nya, yaitu 56 dibagi dengan 5 proses dengan hasil 11,2. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penjadwalan preemptif. Untuk penjadwalan prioritas ini menggunakan metode proses penjadwalan yang didasarkan pada prioritas. Dalam algoritma ini, penjadwalan memilih tugas untuk dikerjakan sesuai prioritasnya. Nah, di sini dikarenakan preemptif ini, maka gimana ya? Kalau prioritasnya lebih tinggi, itu yang akan didahului, meski yang sebelumnya itu datang pertama. Dalam prioritas ini, tugasnya sebagian besar ditetapkan dengan prioritasnya. Nah, berikut karakteristik penjadwalan prioritas. Berikut contoh soal priority scheduling. Soalnya sama, cuman tadi tidak ada prioritinya, maka saya tambahkan dari priority HRN tadi. Nah, dikarenakan di sini adalah contoh soal preemptif atau priority scheduling preemptif. Untuk langkah pertamanya, pada waktu kedatangan 0, di sini ada dua proses, yaitu P1 dan P3. Nah, di sini dikarenakan P3 memiliki priority paling tinggi, yaitu 1, maka yang diproses yaitu P3. Nah, pada waktu kedatangan P1 terdapat 3 proses, yaitu P2, P1, lanjut untuk P3. Nah, di sini dikarenakan P3 masih berada di priority tertinggi, maka yang langsung dieksekusi yaitu P3. Lanjut untuk waktu kedatangan waktu kedua. Masuk P4, P2, dan P1. Nah, di sini dikarenakan P3 sudah selesai, maka dihapus pada prosesnya. Nah, pada waktu kedatangan kedua ini, P1 prioritasnya lebih tinggi dibanding P2 dan P4 dengan priority 2. Lanjut untuk waktu kedatangan keempat, ada 4 proses, yaitu P4, P5, P2, P1. Nah, di sini masih saja P1 tertinggi prioritasnya, maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu P1. Nah, untuk pada kedatangan 9 ini terdapat 3 proses, yaitu P5, P4, dan P2. Nah, pada waktu ke-9 ini dikarenakan yaitu P4 memiliki prioritas tertinggi, maka yang dieksekusi terlebih dahulu dari P4, P2, dan P5 ini yaitu P4. Nah, selanjutnya pada waktu kedatangan ke-12 ini terdapat 2 proses, yaitu P5 dan P2. Dikarenakan waktu proses P2 sudah berakhir, maka lanjut P5. Nah, di sini dikarenakan hanya ada satu proses yang tersedia, maka sudah selesai dan dihapus tadi prosesnya. Lanjut untuk menentukan waktu tunggu. Nah, di sini rumus untuk waktu tunggu yaitu waktu berhentinya P1. Nah, di sini dikarenakan P1 sudah habis pada waktu pemrosesan,
maka P1 sama dengan 0. Dan untuk P2 telah berhenti di akhir waktu yang ke-12, maka dan datang di awal waktu yaitu waktu ke-1, maka 12 dikurangi 1 dengan hasil 11. Untuk P3-nya, dikarenakan P3 sudah habis di waktu pertama, maka waktu tunggunya P3 sama dengan 0. Nah, untuk P4, dikarenakan waktu berhentinya di waktu ke-9 dan kedatangannya di waktu kedua, maka 9 dikurangi 2 dengan hasil 7. Terakhir untuk P5, waktu berakhirnya di waktu ke-17 dan waktu kedatangannya di waktu keempat, maka 17 dikurangi 4 dengan hasil 13. Sekian dari presentasi saya. Bila ada pertanyaan bisa berkomentar di YouTube saya. Sekian dan terima kasih.